Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6 yang hebat. Sudahkah kalian belajar hari ini? Mari kita belajar bersama Bu Guru. Kali ini Bu Guru akan membahas masalah pengaruh rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan. Pelajaran IPAS bab 5 kelas 6. Semoga bermanfaat ya. Selamat mengikuti. Seolah-olah matahari terbit di sebelah timur, bergerak ke barat dan tenggelam di sebelah barat. Benarkah seperti itu? Nah, anak-anak, itu bukan gerak matahari yang sebenarnya. Yang sebenarnya bergerak bukanlah matahari. Jadi, yang kalian lihat seolah-olah matahari terbit di sebelah timur dan bergerak ke barat, kemudian tenggelam di sebelah barat, itu adalah gerak semu harian matahari, menjelajahi bumi, matahari, dan bulan. Anak-anak, yang kalian lihat matahari terbit dari timur dan bergerak tenggelam di sebelah barat itu bukanlah gerak sebenarnya, itu gerak semu. Karena yang sebenarnya bergerak itu adalah bumi. Bumi bergerak melakukan dua jenis putaran, yaitu berrotasi, berputar pada porosnya, dan berevolusi, berputar mengelilingi matahari. Ini bumi. Anak-anak, dalam berputar, bumi melakukan dua gerakan sekaligus, yaitu rotasi dan revolusi. Bumi berputar pada porosnya atau berrotasi dari barat ke timur memerlukan waktu 24 jam atau 1 hari. Ya, 24 jam atau 1 hari itu kita kenal dengan kala rotasi bumi. Revolusi bumi. Bumi berputar mengelilingi matahari dari barat ke timur berlawanan dengan arah jarum jam. Dalam satu kali revolusi memerlukan waktu 365,25 hari atau 365 1/4 hari yang kita kenal dengan kala revolusi bumi. Karena rotasi dan revolusi bumi itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan di bumi, ya, membawa akibat terhadap kehidupan di bumi. Apa akibatnya? Mari kita bahas satu persatu. Akibat rotasi bumi. Yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Karena bumi berputar pada porosnya, maka ada permukaan bumi yang menghadap ke arah matahari, mengalami siang hari, dan permukaan yang lainnya mengalami malam hari, yang membelakangi matahari mengalami malam hari. Ya, sehingga terjadilah siang dan malam. Akibat dari rotasi yang kedua adalah terjadinya perbedaan waktu. Setiap satu kali berotasi, bumi berputar sejauh 360 derajat satu putaran penuh dan ditempuh dalam waktu 24 jam. Sehingga setiap 1 jam bumi berputar sejauh 15 derajat. 360 dibagi 24, ketemunya 15 ya. Demikian, wilayah di bumi ini terbagi menjadi 24 daerah waktu. Dan setiap daerah waktu luasnya 15 derajat garis bujur. Setiap daerah waktu yang berimpitan mempunyai selisih waktu 1 jam. Ya, garis bujur itu digunakan untuk pembagian waktu. Sekarang perhatikan globe atau tiruan bentuk bumi pada layar itu. Ada kutub utara dan kutub selatan. Garis yang membujur dari kutub utara menuju ke kutub selatan itu namanya garis bujur. Garis bujur digunakan untuk pembagian waktu. Sedangkan garis yang melintang di tengah-tengah bumi itu ada tulisan ekuator, itu garis lintang 0 derajat. Ya, garis lintang digunakan untuk pembagian musim atau iklim, ya. Kemudian lihat, ada bujur barat, ada bujur timur. Yang berada di sebelah barat garis bujur 0 derajat namanya garis bujur barat, sedangkan yang di sebelah timur garis bujur 0 derajat namanya bujur timur. Dipahami bujur ya? Barat dan garis bujur timur berhimpit di garis bujur 0 derajat di kota Greenwich.
Garis 0 derajat Greenwich digunakan sebagai pedoman waktu internasional. Waktu internasional tersebut dikenal dengan GMT atau Greenwich Mean Time atau waktu Greenwich. Ya, lihat itu garis bujur 0 derajat berada di kota Greenwich, Inggris. Waktu di belahan bumi timur dari 0 derajat bujur timur sampai 180 derajat bujur timur lebih cepat 1 hari dibandingkan belahan bumi barat. Belahan bumi barat berada pada 0 derajat bujur barat sampai 180 derajat bujur barat. Karena dengan wilayah Indonesia terletak pada garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, sehingga panjang wilayah Indonesia adalah 46 derajat bujur timur. Jika satu daerah waktu seluas 15 derajat dengan selisih 1 jam, maka wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. Asalnya dari 46 dibagi 15. 3 daerah waktu itu adalah waktu Indonesia Timur atau WIT, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Barat atau WIB. Tiap daerah waktu yang berimpitan selisihnya 1 jam. Contoh, kalau di Jayapura menunjukkan pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, maka di Bali baru pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dan di Jakarta baru pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Ya, lebih cepat WIT daripada WITA atau WIB, ya. Yang paling cepat waktu Indonesia Timur karena bagian timur lebih cepat. Rotasi bumi yang ketiga adalah terjadinya gerak semu harian matahari. Lihat gambar, seolah-olah matahari itu terbit dari timur, kemudian bergerak menuju ke barat. Itu namanya gerak semu harian matahari. Rotasi yang keempat adalah terjadinya perubahan arah angin. Angin yang bergerak ke arah khatulistiwa di belahan bumi utara bergerak searah jarum jam, sedangkan pada angin yang berada di belahan bumi selatan bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Perhatikan gambar itu ya. Nah, dalam berputar bumi kita membentuk sudut miring dengan kemiringan 23,5 derajat. Ya, perhatikan gambar itu. Bumi berotasi dan berevolusi dari barat ke timur berlawanan dengan arah jarum jam dengan kemiringan 23,5 derajat. Adalah bagian perputaran bumi dalam mengelilingi matahari atau berevolusi. Lihat permukaan bumi yang menghadap ke matahari dan yang membelakangi matahari. Anak panah itu menunjukkan arah putaran dari barat ke timur berlawanan dengan jarum jam. Bumi juga membawa pengaruh bagi kehidupan di bumi. Apa itu akibat dari revolusi bumi? Yang pertama adalah adanya pergantian musim. Pergantian musim terjadi karena perbedaan sudut yang menghadap matahari. Kemiringan poros bumi menjadi salah satu faktor utama perubahan musim. Akibat dari revolusi dan kemiringan sumbu bumi ketika berputar sebesar 23,5 derajat itu menyebabkan wilayah-wilayah yang jauh dari khatulistiwa di belahan utara dan belahan selatan mengalami 4 musim, dari musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Sedangkan kita yang berada di daerah khatulistiwa mengalami 2 musim saja karena mendapatkan panas sepanjang tahun. Kita beriklim tropis panas, ya, hanya mengalami 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. 22 Desember sampai 21 Maret, belahan bumi utara mengalami musim dingin. Nah, berlawanan dengan belahan bumi selatan. Kalau di belahan bumi utara mengalami musim dingin, belahan bumi selatan mengalami musim panas. 22 Maret sampai 21 Juni, belahan bumi utara mengalami musim semi, lawannya belahan bumi selatan mengalami musim gugur.
22 Juni sampai 22 September, belahan bumi utara mengalami musim panas, belahan bumi selatan mengalami musim dingin. 23 September sampai 21 Desember, di belahan bumi utara mengalami musim gugur, sedangkan di belahan bumi selatan mengalami musim semi. Berlawanan ya. Evolusi bumi yang kedua adalah adanya perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Perbedaan waktu siang dan malam terjadi karena perubahan posisi bumi yang terus terjadi selama memutari matahari. Bumi di belahan selatan dan utara memiliki waktu siang dan malam yang berbeda. Hal ini juga merupakan akibat dari kemiringan sumbu bumi dan revolusi bumi. Jadi, ketika berevolusi, bumi bisa berada di apotema atau hipotema. Adapun apotema merupakan titik terjauh bumi dengan matahari, sedangkan hipotema merupakan titik terdekat bumi dengan matahari. Evolusi bumi yang ketiga adalah terjadinya gerak semu tahunan matahari. Lihat gambar, seolah-olah matahari bergerak. Dari tanggal 21 Maret matahari berada tepat di daerah Khatulistiwa, garis lintang 0 derajat, kemudian bergerak naik sampai puncaknya tanggal 21 Juni berada di sebelah utara Khatulistiwa. Setelah 21 Juni kemudian matahari bergerak turun sampai puncaknya 23 September, matahari kembali lagi berada tepat di garis Khatulistiwa. Kemudian turun menuju ke selatan Khatulistiwa sampai puncaknya pada tanggal 22 Desember, berada di sebelah utara Khatulistiwa. Terus begitu terus naik lagi ya, seperti itu dari selatan, kutub selatan bergerak naik menuju ke utara. Di revolusi bumi yang keempat adalah terjadinya perubahan rasi bintang. Perubahan rasi bintang terjadi karena posisi bumi yang berubah-ubah secara berkala sepanjang tahun. Perhatikan gambar itu ada beberapa rasi bintang. Rasi-rasi bintang itu kemudian ada yang digunakan sebagai penunjuk arah mata angin ya, atau digunakan sebagai petunjuk untuk mulainya bercocok tanam bagi para petani. Ada juga yang digunakan sebagai zodiak. Ada Taurus, Gemini, Cancer, dan lain sebagainya.